Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Ketika Jagoan Catur Indonesia Menantang Grandmaster Junior Armenia dalam perebutan peringkat 1 turnamen. Nanti, link hasil turnamennya akan disertakan di kolom deskripsi ya. Melihat dari perkembangan catur Indonesia dalam sebulan terakhir, admin Tarigan Catur meyakini bahwa International Master Yosep Taher adalah pecatur terbaik Indonesia dalam konteks turnamen Ballet Chess. Barangkali ada pecinta catur yang belum mengetahui, turnamen Ballet Chess merupakan turnamen yang menggunakan format waktu paling singkat. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Info Swiss Turnamen yang menggunakan format waktu 2 menit tanpa increment yang berlangsung pada tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00:03 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara International Master Yosep Taher yang memiliki rating Lichess 2671 menghadapi Grandmaster Junior Armenia yaitu Haik Martirosyan yang memiliki rating Lichess 2878. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Yosep Taher menggunakan catur buah putih dengan nama akun Lichess IM Yosep 2013, sedangkan menghadapi Haik Martirosyan yang menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lichess GM ARM 77777 ya. Dan waktu dari masing-masing pemain berada di sebelah nama akun Lichess-nya ya. Di sini, Yosep memulai permainan dengan pion menuju petak E4 dan dibalas Haik Martirosyan dengan pion C5. Ini adalah pembukaan pertahanan Sicilian, kuda F3 dan balasan dari seorang Haik Martirosyan adalah kuda menuju petak F6. Ini masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia, namun dalam variasi Nimzowitsch ya. Pion E5 mengancam kuda, kuda pindah ke petak D5. Kuda C3 mengajak pertukaran kuda yang diterima oleh Haik Martirosyan dengan kuda pukul kuda di petak C3 dan pion D pukul kuda di C3. Kuda C6, gajah F4. Menteri B6 mengancam pion lemah putih yang ada di petak B2 dan di sini balasan putih adalah benteng menuju petak B1 melindungi pion. Menteri C7, menteri D2, dan agar pion putih tidak semakin berkembang, hitam menutup akses tersebut dengan langkah pion menuju petak E6. Gajah E2, pion H6, pion H4. Di sini putih bertujuan agar pion hitam yang ada di petak G7 tidak semakin maju ya, atau tidak maju 2 langkah untuk nantinya merepotkan gajah putih. Pion B6 untuk persiapan Vincenzo gajah. Gajah G3, gajah B7, rokade pendek oleh putih. Kuda E7, gajah H2, kuda F5, pion H5. Dan di sini hitam melakukan langkah rokade panjang. Dan ini akan sangat menarik ya pertandingan ini sampai akhir. Kenapa? Karena baik putih maupun hitam berbeda ya dalam posisi rokadenya. Dan ini akan sangat seru nantinya. Pion A4, pion G5. Dan di sini Yosep melakukan langkah en passant dengan pion H pukul G6 dan pion F pukul G6. Pion A5 berupaya ya dari Yosep untuk menghancurkan pertahanan sayap menteri tempat di mana Raja Hitam berada. Dan di sini hitam membalas dengan pion G5 dengan misi yang kurang lebih sama untuk menghancurkan pertahanan sayap raja dari putih. Pion A pukul B6 dan pion A pukul B6. Dan di sini Yosep melakukan langkah benteng menuju petak A1, memantau pertahanan sayap menteri dari hitam dengan menempatkan benteng di lajur A ya. Pion
G4 mengancam kuda dan kuda pindah ke petak E1. Gajah G7. Gajah pukul pion di petak G4 dan gajah pukul pion di petak E5. Gajah pukul gajah di petak E5, menteri pukul gajah di petak E5, dan gajah F3 mengajak pertukaran dengan gajah hitam. Pion D5 menolak ajakan pertukaran gajah tersebut, dan di sini putih membalas dengan menteri E2 mengajak pertukaran dengan menteri hitam, diterima, menteri mukul menteri di petak E2, dan gajah pukul menteri di petak E2. Pion E5, kita lihat betapa berbahayanya 3 pion hitam di petak pusat, dan ini yang akan sangat merepotkan bagi Joseph Taher saat pertandingan nantinya memasuki babak akhir. Gajah G4 mengancam kuda hitam yang terkena pin ya, karena kuda hitam ini sedang menjaga raja hitam. Dan di sini untungnya Haik Martirosyan punya langkah bagus dengan benteng menuju petak F8, masih bisa menyelamatkan kuda ya. Kuda F3, pion H5 mengancam gajah, gajah pindah ke petak H3, raja C7. Raja ingin berpindah dari petak diagonal panas H3 hingga C8 yang akan sangat berbahaya nantinya ya bagi kuda. Dan di sini balasan dari seorang Joseph adalah kuda pukul pion. Benteng H menuju G8 langsung ya menempatkan benteng di satu lajur yang sama dengan Raja Putih. Artinya ini akan sangat membahayakan Raja Putih karena akan banyak sekali ancaman atau rencana kombinasi di balik langkah benteng menuju petak G8 ini. Benteng F menuju E1. Kuda H4 mengancam pion lemah putih sebanyak 2 kali ya. Dan di sini respon putih adalah Raja F1 mencoba memindahkan Raja Putih dari petak panas di lajur G. Walaupun di lajur F juga ada benteng hitam lainnya ya. Benteng G5, kuda D3, benteng G7, pion G3 mengancam kuda, dan kuda pindah ke petak F3 mengancam benteng putih. Kita lihat sejenak. Di sini waktu dari Joseph Taher tinggal 56 detik, sedangkan waktu dari seorang Haik Martirosyan masih 1 menit 23 detik. Waktu juga menjadi faktor penentu untuk bisa menenangkan permainan pada laga ini ya. Kuda pindah ke petak F4. Jadi di sini tampaknya Joseph mengabaikan ancaman kuda tersebut, lebih memilih kehilangan benteng ini. Namun, jika kuda pukul benteng, maka ada kuda menuju petak E6, menggarpu raja dan kedua benteng hitam. Oleh karena itu, sebelum makan benteng, hitam melakukan langkah benteng pukul kuda ya, langsung dipukul ini. Lalu pion pukul benteng. Dan pion D4, pion C4, kuda skak di petak D2, raja E2, kuda pukul pion di petak C4. Jadi di sini tampaknya karena kuda hitam masih sangat aktif, jadi seorang Haik Martirosyan tidak ingin untuk memakan benteng, namun memilih lebih untuk menjaga kuda ini untuk membantu ya, agar pion-pion hitam bisa promosi. Pion B3, kuda D6, raja D3, benteng F7 mengancam pion lemah putih yang ada di petak F4. Pion F5, gajah C6, benteng E5, gajah B5 skak. Raja pindah ke petak D2, gajah D7 mengancam pion lemah putih sebanyak 3 kali ya. Benteng skak di petak A7, raja B8, benteng kembali ke petak A1, pion H4, benteng G1, gajah pukul pion di petak F5, gajah pukul gajah di petak F5, kuda pukul gajah di petak F5, dan benteng menuju G5
mengancam kuda hitam sebanyak 2 kali. Kuda hitam pindah ke petak D6, benteng G6 mengancam kuda lagi, raja C7 mendekatkan atau mencoba memberikan perlindungan terhadap kuda hitam. Benteng E2, benteng H7, benteng G4, pion H3. Sudah sangat berbahaya ya. Pion hitam dari Haik Martirosyan 2 langkah lagi bisa promosi. Benteng E1, raja C6, benteng H1, raja D5, raja E2, kuda E4, pion F3 mengancam kuda hitam, dan kuda pindah ke petak C3 dengan tempo skak, raja F2, benteng E7, benteng E1 mengajak pertukaran dengan benteng hitam, dan di sini balasan hitam adalah benteng pindah ke H7 lagi. Benteng skak di petak G5, raja C6, benteng H1, benteng E7, benteng E1, benteng F7. Ini langkah cerdik ya, langkah benteng F7 ini. Dan ternyata Yosef Taher tidak mengetahui maksud dibalik langkah benteng F7 ini. Dan Yosef Taher terkena atau melakukan langkah blunder ya, dengan benteng menuju petak H1. Dan akhirnya disinilah Yosef Taher terkena garpuan dengan kuda menuju petak E4, menggarpu raja dan benteng putih. Lagi pula pion putih yang ada di petak F3 ini sedang terkena pin ya, karena benteng hitam sedang melindungi atau sedang mengancam raja putih secara tidak langsung ya. Oleh karena itu, di sini Yosef masih ingin melanjutkan permainan dengan raja menuju petak E2, kuda pukul benteng. Dan dalam situasi seperti ini jelas ya, sebenarnya Haik Martirosyan sudah unggul dan tinggal menunggu kemenangan. Yosef masih membalas dengan benteng G1, kuda pukul pion di petak F3, benteng H1, pion H2, raja F2, kuda E5. Di sini ada open skak ya dari benteng, raja G2, benteng G7 skak, raja H3, dan setelah hitam melakukan langkah kuda menuju petak F3, tepat di momen inilah Yosef Taher